Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Multimedia pada semester ini. Perkenalkan, nama saya Felicia Xina Gabriel dengan NIM 182230885 dari kelas 04. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan mengenai jawaban dari ujian tengah semester untuk mata kuliah ini. Jadi pertama-tama kami diberikan soal sebanyak 3 soal dan saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk soal pertama, di sini diberikan soal dengan resolusi dari layar OLED 4K dan TV tersebut menggunakan chroma subsampling dengan perbandingan 4:2:0. Nah, di sini saya melakukan breakdown dengan cara saya menuliskan hal-hal apa saja yang diketahui pada soal ini. Yang pertama, resolusi 4K yang memiliki pixel 3840 dikali 2160 pixel dengan refresh rate 60 fps atau 60 frame per second dan chroma subsampling 4:2:0 dengan 8 bit per channel. Ini adalah angka yang umum untuk 8 bit per channelnya. Lalu yang ditanya adalah bitrate pada resolusi 4K atau pada soal ini. Dan untuk cara menjawabnya, pertama-tama saya pastinya mencari jumlah pixel per frame. Nah, ini dicari dengan cara perkalian antara dimensi dari resolusi 4K itu sendiri. 3840 dikali 2160 menghasilkan 8.299.400 pixel per frame. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke bagian subsamplingnya. Nah, di sini untuk subsampling itu terdapat 3 komponen, yaitu Y, CB, dan CR. Dan untuk setiap komponennya itu biasanya memiliki 8 pixel dan totalnya artinya itu ada 24 pixel. Namun pada kesempatan kali ini di soal ini saya menggunakan perhitungan dengan satu blok besar berisi 4 pixel. Dan bisa dilihat di sini penjelasannya kita menggunakan pada saat ini adalah 4 pixel untuk satu blok besar atau 2x2. Jadi yang sebelah sini yang saya kotakan. Kemudian kita bisa melihat di sini bahwa untuk satu kotak atau satu blok besar ini terdapat 4 pixel komponen Y. Maka dari itu di sini dikalikan 4 dikali 8. 4 pixel dikali 8 bit menghasilkan 32 bit. Kemudian untuk yang CB dan CR ini untuk satu blok sendiri hanya terdapat di 1 pixel. Yang lainnya dikopikan saja dari 1 pixel ini. Karena itu, kita dapat memperoleh bahwa untuk satu blok besar ini hanya terdapat satu value CB dan satu value CR. Nah, oleh karena itu, untuk CB-nya sendiri kan ada 1, CR-nya sendiri ada 1, kita totalkan menjadi 2. Berarti kita kalikan 2 dikali 8 bit sama dengan 16 bit. Nah, kita totalkan saja total bit yang ada pada soal tersebut, yaitu 32 ditambah 16 sama dengan 48 bit. Nah, kemudian setelah mendapatkan total bitnya pada perbandingan 4:2:0, kita akan menghitung jumlah bit per pixelnya. Ini 48 bit akan dibagi ke 4 pixel karena di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita menggunakan 4 pixel dalam satu blok, yang mana jumlah bit per pixelnya adalah 12 bit per pixel. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah bit per frame. Jumlah bit per frame ini dihasilkan dari 12 bit per pixel dikali dengan total pixel per frame pada resolusi 4K. 12 dikali 8.299.400 menghasilkan nilai 99.532.800 bit per frame. Selanjutnya, untuk tahap terakhir itu ada kita menghitung bitrate. Bitrate itu adalah seberapa banyak bit yang dapat ditransfer, seberapa banyak bit data yang dapat ditransfer dalam waktu 1 second. Nah, di sini dicari dengan cara 99.532.800 bit per frame dikali dengan refresh rate, yaitu 60, menghasilkan angka seperti ini, 5.971.968. Maaf, maksud saya 5.971.968
ribu bit per second, atau kita sederhanakan menjadi 5.097 gigabit per second. Dan ini adalah bitrate untuk resolusi 4K. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal kedua. Di soal kedua ini diminta untuk melakukan Huffman coding terhadap karakter. Nah, 5 karakter pertamanya adalah berdasarkan nama kita masing-masing. Nama saya adalah Felicia, dan 5 karakter pertama saya ada V, E, L, I, C. Diikuti dengan strip STI, strip ST, strip ITB. Nah, di sini saya menghitung di bagian pertama kita diminta untuk membuat tabel frekuensi, dan saya langsung menghitung setiap jumlah kemunculan setiap karakter pada string ini. Dapat diperoleh bahwa untuk huruf V hanya terdapat satu frekuensinya 1, lalu E terdapat frekuensinya 2, L 1, I 4, C 1, S 2, T 3, B 1, dan strip sebanyak 3. Dan saya juga menuliskan probabilitas untuk memudahkan saja. Di sini untuk probabilitasnya itu untuk V adalah 1/18, E 2/18, dan begitu seterusnya. Ini digunakan per 18 karena total karakter yang digunakan yang akan di encode adalah 18 karakter. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan Huffman tree. Ini kita akan melakukan encoding. Sebelumnya saya akan melakukan split screen agar dapat saya praktekkan cara membuat Huffman tree. Baik, pertama-tama prinsip Huffman tree itu kita akan menjumlahkan karakter-karakter dengan frekuensi yang paling kecil. Kemudian di percabangannya, di bentuk segitiganya ini, kita harus konsisten yang mana yang mau kita jadikan bit 0, yang mana yang mau kita jadikan bit 1. Saya sendiri terbiasa untuk menjadikan yang bagian kiri itu 0 dan bagian yang kanan itu 1. Sehingga kita langsung buat saja di sini, kita mulai dari yang frekuensinya paling rendah. Yang pertama itu ada huruf V dan L. V dan L ini kita gunakan pertama kali karena frekuensinya 1. Kita langsung tuliskan saja di sini ada huruf V. Di sini ada huruf L, frekuensi masing-masing 1. Nah, di sini yang sebelah kiri kita tuliskan 0, yang sebelah kanan kita tuliskan 1. Kemudian kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita cek dulu apakah masih ada yang frekuensinya 1, dan ternyata masih ada, yaitu di huruf C dan B. Nah, di sini juga ada. Ini C, dan di sini ada B. Frekuensinya masing-masing 1. Di sebelah kiri saya tuliskan 0, di sebelah kanan saya tuliskan 1 juga. Selanjutnya, karena sudah tidak ada yang frekuensinya 1 lagi, kita, di sini totalnya 2, di sini total 2. Kita jumlahkan frekuensinya. Lalu, karena tidak ada yang jumlahnya 1 lagi, kita akan masuk langsung ke yang punya frekuensi 2. Tapi karena di sini juga angkanya 2 masing-masing, kita bisa menjumlahkan saja di sini. Jadi 4. 0, 1. Baik, di sini sudah tidak ada yang 2 lagi, dan di sini juga, tapi di tabel tuh masih ada yang 2, yaitu huruf E dan S. Maka dari itu kita tulis nih di sampingnya. Ini huruf E, ini huruf S. Dengan sini ada 2 frekuensinya, di sini juga ada 2. Lalu kita jumlahkan jadi 4. Di bagian kiri ada 0, dan di bagian kanan juga saya jadikan 1. Selanjutnya, kita lihat di tabel apakah masih ada yang frekuensi 2. Ternyata sudah tidak ada lagi. Dan di sini, angka yang terkecil itu masing-masing adalah 4. Namun, di tabel frekuensi masih ada angka yang lebih kecil lagi, yaitu 3. Di karakter T dan karakter strip. Oleh karena itu, kita langsung tuliskan saja di sini ada yang T dan juga strip, masing-masing 3 frekuensinya. Di sini kita jumlahkan jadinya totalnya 6. Di sini di sebelah kiri 0, di sebelah kanan 1. Tetap ya. Selanjutnya
kita akan melihat lagi nih, apakah masih ada yang 3. Ternyata sudah tidak ada. Dan yang paling kecil di sini adalah angka 4. Saya langsung jumlahkan saja yang ada di pohon halfman ini. Kan ada 4 dan 4 ya. Kita jumlahkan saja. Jadi 8 totalnya. Di sebelah kiri kita tuliskan 0, di sebelah kanan sebelah kiri kita tuliskan 0, sebelah kanan kita tuliskan 1. Lalu kita lihat di sini yang angka yang ada di pohon halfman sekarang ada 8 dan 6. Nah, sedangkan di tabel frekuensi masih ada yang 4 frekuensinya. Maka dari itu kita jumlahkan saja 4 dengan 6 karena 6 ini adalah angka terkecil yang lain selain 4. Ini ada huruf I yang berjumlah 4 frekuensinya. Di sini kita tuliskan I, di sini tuliskan 4. Lalu di sini kita tuliskan pohonnya, jumlahkan jadi 10. Di sebelah kiri kita tuliskan 0, di sebelah kanan kita tuliskan 1. Dan untuk tahap terakhir, kita jumlahkan yang 10 dan 8. Jadi totalnya 18. Ini sebelah kiri 0, sebelah kanan 1. Oke, untuk saat ini half entry-nya sudah selesai, sudah jadi. Dan ini di paling atas atau di akarnya itu jumlahnya 18 karena sesuai dengan jumlah karakter yang akan di-encode. Pasti sama harusnya. Nah, demikian halfman tree-nya. Kita langsung lanjut ke yang soal ketiga. Tentukan kode biner halfman untuk masing-masing karakter. Nah, di sini saya memetakannya menjadi tabel dengan kolom karakter, frekuensi, kode biner, dan panjang kode. Nah, kode biner ini kita lihatnya dari mana? Kita bisa lihat dari halfman code, halfman tree yang sudah kita buat. Misal untuk karakter V. Karakter V ini didapatnya dari kita melihat di akar. Nah, untuk pembacaan halfman code itu dimulai dari akar baru sampai ke karakternya. Jadi untuk mencapai V misal, ini kan ada 1, 1, 1, 0. Begitu. Dan untuk yang E, ini kan harusnya 100 ya. Coba kita lihat. Di sini ada 1, lalu ke kiri 0, lalu ke kiri lagi 0. Dan ini sampai di karakter E. Dan begitu seterusnya sampai cara untuk menemukan kode biner dari karakter strip. Caranya masih sama. Dan di sini saya juga menuliskan panjang kodenya masing-masing. Berapa bit yang digunakan untuk menemukan karakter tersebut. Selanjutnya untuk di nomor 4 kita diminta untuk menghitung rata-rata panjang bit dari hasil pengkodean. Nah, untuk rata-rata panjang bit cara menghitungnya sangat sederhana dan apalagi saya sudah menuliskan panjang kodenya masing-masing di tabel di nomor 3 dan ini membuat tahapannya semakin lebih simpel. Ini kita hanya perlu untuk mengkalikan frekuensi dari setiap karakter dengan panjang kode. Dan lalu kita jumlahkan, lalu kita rata-ratakan atau dibagi ke 18 karena total karakternya itu ada 18. Jadi ini kita totalkan saja. 1 dikali 4, ditambah 2 dikali 3, tambah 1 kali 4, tambah 4 kali 2, tambah 1 kali 4, tambah 2 kali 3, ditambah 3 kali 3, ditambah 1 kali 4, ditambah 3 kali 3. Dan dibagi 18. Totalnya adalah 54 per 18 dan rata-ratanya adalah 3 bit per karakter. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 5. Hitung total ukuran bit dari hasil kompresi jika string asli terdiri dari 1000 karakter dan yang distribusi frekuensinya sesuai dengan frekuensi pada tabel. Nah, di sini saya tuliskan total ukuran bit hasil kompresi jika hasil string 1000 karakter. Nah, ini saya menggunakan prinsip perbandingan saja ya, dan cara menghitung yang sudah kita kenal dari masa sekolah dulu. Seperti ditanya per diketahui dikali data yang diperlukan. Jadi jika 18 karakter saja memiliki 4 bit, maka 1000 karakter itu punya 1000 per 18 dikali 54 bit sama dengan 3000 bit. Ini ada total ukuran bit untuk 1000 karakter. Selanjutnya
Ini kita diminta untuk menghitung rasio kompresi terhadap karakter dalam representasi asli yang disimpan dalam 8 bit. Nah, total sebelum kompresi itu ada 18 karakter. 18 karakter dikali 8 bit itu adalah 144 bit. Nah, dan hasil setelah kompresinya kita sudah menemukan pas kita lagi menghitung rata-rata yaitu 54 bit. Maka dari itu rasio hasil kompresi dibanding dengan karakter yang disimpan di awal adalah 54 dibagi 144 dan perbandingannya adalah 0,375. Baik, untuk soal selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan keterbatasan Huffman coding dalam kompresi file multimedia. Selayaknya metode-metode kompresi lainnya, pasti Huffman coding tetap memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Saya akan mulai dengan keuntungannya terlebih dahulu. Keuntungannya saya tuliskan ada 3, yaitu pertama-tama Huffman coding itu dapat menyimpan data tanpa adanya informasi yang hilang, atau ini disebut metode kompresi yang lossless. Karena setelah dikompresi, itu isi datanya akan tetap sama dari sebelum dikompresi, akan tetapi memang storage yang dibutuhkan untuk menyimpan pastinya lebih sedikit. Kemudian keuntungan yang kedua adalah Huffman coding ini adalah metode kompresi yang efisien karena semakin sering munculnya suatu karakter, panjang bitnya akan semakin berkurang. Nah, ini bisa kita lihat atau buktikan dari yang tabel di nomor 3. Misal huruf V dengan frekuensi 1, panjang kode binernya adalah 4. Sedangkan karakter E dengan frekuensi 2, panjang kode binernya itu cuma 3. Nah, tapi ada special case di sini untuk frekuensi 3, misal huruf T, ini panjang biner tetap 3, tapi ini tidak menjadi masalah karena memang frekuensi 2 dan 3 itu tidak jauh berbeda. Lain halnya dengan frekuensi 1 dengan 3. Frekuensi 1 sudah jelas memiliki panjang kode 4 dan frekuensi 3 memiliki panjang kodenya 3. Jadi memang tetap lebih pendek panjang kodenya jika frekuensinya itu lebih banyak. Nah, ini terlihat juga di frekuensi 4, kode binernya panjangnya hanya 2. Selanjutnya, keuntungan yang terakhir yang saya tuliskan di sini, Huffman coding ini sangat fleksibel dan mudah digabungkan dengan algoritma kompresi lainnya. Dan hal ini itu biasanya digabungkan, Huffman coding itu biasanya digabungkan dengan misal metode kompresi LZW yang sama-sama metode kompresi lossless. Nah, ini biasanya kita temukan di zip file ataupun di JPEG ataupun di file-file lainnya. Kemudian kita masuk ke bagian keterbatasan. Saya juga menuliskan ada 3 di sini. Keterbatasan yang pertama, Huffman coding ini kurang cocok untuk digunakan pada data-data yang sering diupdate. Karena ini Huffman coding ini sangat sensitif terhadap yang namanya frekuensi sebuah karakter atau sebuah data. Jadi, misal saya menambahkan huruf I satu lagi di string yang saya kodekan, yang saya encode. Jadi total frekuensi I-nya 5. Pasti kode-kode binernya itu yang lain pasti berubah. Atau mungkin saya tambahkan strip itu menjadi ada 4 frekuensinya. Pasti kodenya juga akan berubah. Maka dari itu, Huffman coding tidak efisien untuk data-data yang sering diupdate. Selanjutnya, keterbatasan yang kedua, proses encoding ini melalui 2 tahap, yaitu harus menghitung frekuensi kemunculan data ataupun karakter di dalam sebuah string atau blok data. Lalu kita lanjutkan untuk membuat ke Huffman tree, itu jadi 2 tahap. Dan terkadang ini dipertimbangkan menjadi, dan seringkali hal ini dianggap menjadi alasan ketidakefektifan Huffman coding, walaupun memang cukup mengkompres dengan baik. Selain itu, keterbatasan yang terakhir untuk melakukan decoding dari Huffman coding sendiri ini memerlukan pohonnya yang ini yang saya praktekkan untuk membuat tadi. Dan karena diperlukan pohon ini, maka dari itu space yang digunakan untuk menyimpan hasil encoding dari Huffman coding ini sedikit lebih banyak karena pastinya harus menyimpan si pohon juga supaya nantinya bisa di-decode. Baik, demikian untuk penjelasan tentang keuntungan dan keterbatasan Huffman coding. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke soal nomor 8, yaitu tentukan hasil encoding dari hasil string tersebut. Nah, untuk hasil string ini kan ada VELIC, strip
uh, strip std, maksud saya strip sti, strip stay, strip itb. Maaf, di sini ada kekeliruan sedikit. Nah, di sini hasil encodingnya ini disesuaikan dengan yang ada di tabel. Misal huruf V. Huruf V ini hasil encodingnya adalah 1110. 110 ini berarti di sini tuliskan 110. Lalu untuk huruf E 100. Di sini dituliskan dituliskan di hasil encoding sesuai dengan kode biner yang ada di tabel. Lalu untuk tahapan decodingnya, untuk melakukan decode di soal 9 ini diminta untuk menjelaskan tahapan decoding. Untuk tahapan decodingnya itu terdapat sekitar 3 tahap. Yang pertama, untuk melakukan decoding diperlukan adanya Huffman tree terlebih dahulu atau setidaknya lookup table seperti yang ada di poin nomor 3 ini. Nah, karena diminta untuk adanya Huffman tree atau lookup table, maka dari itu terdapat tahapan-tahapan juga untuk melakukan encoding melalui Huffman tree. Nah, melalui Huffman tree ini bisa dilakukan dengan cara melihat urutan pada pohon. Misal, jika kodenya 1110, kita bisa lihat nih di kode di pohon kita urutannya akan mencapai ke karakter yang mana. Misal 1, 1, 1, 0. Oh, ternyata karakter V. Lalu untuk 01 misal 0, 1. Oh, ternyata karakter I. Nah, dan begitu seterusnya. Dan dari barisan bit yang ada, nanti akan dicari karakter yang sesuai dengan yang terdapat pada pohon atau tabel. Seperti yang tadi saya sudah contohkan. Baik, selanjutnya hasil decodingnya itu adalah VELIC, strip STI, strip stay, strip ITB. Karena kompresi Huffman coding ini adalah kompresi lossless, maka dari itu dari file asli ke file yang di-encode dan yang di-decode kembali itu pasti hasilnya tetap sama. Begitu. Demikian untuk penjelasan soal nomor 2. Kita akan langsung masuk ke penjelasan soal nomor 3. Di mana di soal nomor 3 ini kita diminta untuk membuat analisis terkait aliasing pada frekuensi sampling 800 Hz dan 1000 Hz pada tangga nada C mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di sini saya melakukan analisisnya dengan cara saya memisahkan menjadi 2 tabel, ini mode A dan mode B. Di mode A ini 800 Hz dan di mode B itu 1000 Hz. Untuk aliasing, ini sangat berkaitan erat dengan teori Nyquist. Teori Nyquist itu berbunyi bahwa frekuensi sampling itu setidaknya setidaknya adalah 2 kali dari frekuensi nada asli. Atau jika tidak dipenuhi, akan terjadi aliasing pada nada tersebut. Oleh karena itu, kita akan menganalisis apakah sebuah nada itu mengalami aliasing jika frekuensi samplingnya 800 ataupun 1000. Nah, cara menghitungnya adalah untuk tengah nada C mayor di nada pertama itu ada nada do 261,6 frekuensinya. Nah, jika kita kalikan 2, ini di sekitar 520 sekian. Nah, sedangkan frekuensi samplingnya itu adalah 800 Hz, maka dari itu sudah pasti tidak terjadi aliasing. Kemudian dilanjutkan dengan nada re 293,66 Hz, dikalikan 2 itu masih kurang dari 600 Hz, dan ini sudah pasti tidak terjadi aliasing, dan begitu seterusnya kita ngeceknya. Namun, di nada la, di nada ke-6, nada la, ini jika kita kalikan 440 dikalikan 2, itu akan menghasilkan 880 Hz. Dan ini sudah melebihi dari frekuensi sampling. Maka dari itu akan terjadi aliasing di sini. Lalu kita bisa menghitung frekuensi aliasingnya berapa dengan cara mengurangkan frekuensi sampling dengan
dengan frekuensi nada tersebut 800 dikurang 440 dan frekuensi aliasingnya adalah 360 Hz. Selanjutnya untuk nada C itu juga sama, ini sudah sangat jauh melebihi 800 Hz. Maka dari itu juga terjadi aliasing di sini dan frekuensi samplingnya adalah 306,12 Hz. Selanjutnya untuk frekuensi di nada do tinggi ini kan 523,25 Hz. Nah, ini juga terjadi aliasing karena dua kali dari frekuensi tersebut sudah sangat jauh melebihi 800 Hz dan frekuensi samplingnya adalah 276,75 Hz. Untuk di mode B, ini cara-caranya juga sama, tapi setelah saya hitung, ternyata yang terjadi aliasing hanya di nada do tinggi karena jika frekuensi dikali 2 masih lebih dari 1000 Hz dan frekuensi samplingnya adalah 476,25 Hz. Nah, penjelasan untuk di soal pertama demikian. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua dari soal 3, yaitu penjelasan secara musikal apa yang terjadi ketika terjadi aliasing. Nah, jika ditanya apakah nada yang dihasilkan masih sama, sudah pasti jawabannya tidak ya. Nada yang terjadi aliasing itu akan terjadi distorsi, di mana nada yang didengar pasti terdengar lebih aneh, sedikit aneh, karena sudah tidak sesuai dengan nada aslinya, frekuensinya berbeda dan bukan frekuensi yang diharapkan. Selanjutnya, apa akibatnya untuk musisi atau pengguna? Untuk musisi atau pengguna, yang pasti akibatnya karena nada yang terdistorsi, mereka kesulitan untuk mengontrol nada yang akan dimainkan karena ketika diatur nadanya tidak akan tepat seperti nada yang seharusnya. Misal di nada la di sini harusnya kan 440 Hz yang keluar. Tapi karena terjadi aliasing, yang keluar itu yang terdengar oleh manusia hanya 360 Hz. Maka dari itu, musik yang dihasilkan tidak akan sesuai harapan karena akan jadi kurang harmonisasi, ada nada-nada yang fals dan untuk frekuensi tinggi detail suara indahnya itu akan hilang. Baik, kemudian untuk di bagian yang terakhir untuk nada la ya, nada la kita putar dengan mode A yang mengalami aliasing dan mode B yang tidak mengalami aliasing. Saya menggunakan tools Google Colab di sini untuk menganalisis menganalisa atau membuktikan hasil aliasing. Di sini nada la kita langsung putar saja. Ini yang terjadi aliasing dan ini yang tidak aliasing. Sebenarnya tidak terlalu jika kita bukan musisi atau penggemar musik, kita tidak terlalu notice apa perbedaannya ya. Mungkin kalau secara masing-masing, tapi saya sudah menyiapkan di sini ada tangga nada C mayor yang diharapkan nanti kita bisa mendengar lebih jelas aliasing atau distorsinya. Di sini kita mulai dari tangga nada do, lalu re, lalu mi, lalu di sini fa, maaf di sini ada loading sebentar. Nada fa, lalu nada sol. Ini nada la yang tidak terdistorsi. Lalu nada si, nada do tinggi terakhir. Nah, nada ini adalah nada yang sudah umum kita kenal. Lalu jika saya bandingkan dengan yang terjadi aliasing, coba saya putar dari sol supaya ada gambaran. Lalu ini yang terjadi aliasing. Nah,
sekarang terdengar perbedaannya yang sangat signifikan. Harusnya dari sol ke la itu frekuensinya naik, tapi malah uh, aneh atau frekuensinya itu menjadi lebih rendah daripada yang harusnya nada la yang asli. Jadi tidak naiknya tidak terlalu signifikan atau malah turun frekuensinya yang terdengar. Nah, di sini saya analisisnya dengan uh, menggunakan variabel signal A dan signal B. Nah, di signal A ini saya menggunakan frekuensinya itu frekuensi yang sudah di-aliasing. Nah, hasilnya ada 360 Hz dan di sini adalah frekuensi asli yaitu 440 Hz. Nah, saya juga menggunakan target fs di sini yang bernilai 44.100. Kenapa harus digunakan ini? Ini adalah frekuensi playback standar sebagai frekuensi untuk pemutaran saja. Karena untuk library ini hanya memfasilitasi atau hanya sanggup untuk memutar frekuensi sampling yang minimal 8 kHz. Maka dari itu, saya menggunakan target frekuensi sampling ini supaya untuk membantu supaya bisa diputar nadanya. Lalu tapi kita tidak perlu khawatir hasil aliasing dan non aliasing ini berubah karena kita sudah menyimpan frekuensi aliasingnya ke suatu variabel dan frekuensi nada aslinya di dalam satu variabel juga, jadi tidak akan berubah. Dan ini frekuensinya sudah sesuai dengan frekuensi yang aliasing 360 Hz dan frekuensi yang tidak aliasing sebesar 440 Hz. Kita dengarkan sekali lagi sebelum menutup sesi ini. Yang aliasing. Dan yang kedua adalah yang tidak terjadi aliasing. Baik. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk jawaban ujian tengah semester saya kali ini. Untuk kesalahan pengetikan, saya akan perbaiki di kesalahan pengetikan di bagian STD, harusnya STI tadi, akan saya perbaiki di pengumpulan dokumen, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Terima kasih.